Guys, tahu nggak? Beberapa waktu yang lalu, Indonesia dan Korea Selatan sempat dihebohkan dengan aksi heroik seorang TKI yang bikin haru sekaligus bangga. Mas TKI ini dengan gagah berani menyelamatkan beberapa lansia saat terjadi kebakaran hutan di area dekat desa Gyeongjong. Waktu itu kepulan asap mulai menebal dan udara makin panas. Banyak warga panik karena khawatir api akan menjalar ke pemukiman. Tapi di tengah kepanikan itu, Mas TKI ini justru maju ke arah bahaya. Dia memastikan satu persatu lansia keluar dari rumah mereka yang mulai diselimuti asap. Dan yang bikin terharunya lagi, saking gak mau lihat si lansia kenapa-kenapa, dia sampai menggendongnya keluar dari lokasi tersebut. Aksinya yang tulus dan berani ini langsung menjadi sorotan, bukan cuma di Korea, tapi juga di Indonesia. Banyak sekali netizen dan kinet yang memuji keberanian dan jiwa kemanusiaannya, bahkan menyebutnya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, siapa sih sebenarnya sosok TKI berhati mulia ini? Bagaimana awal mula bencana itu terjadi? Dan gimana perjuangannya saat detik-detik menegangkan itu berlangsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku, Ruth Fermiati, channel yang akan membahas semua rangkaian kisah nyata dari dunia pertekaian dan pertekaian di seluruh penjuru dunia. Kisah nyata dari kalian wajib untuk aku suarakan, karena suara kalian terlalu berharga untuk dibiarkan diam. Sebelum kita masuk ke ceritanya ya guys, saya mau disclaimer dulu. Video ini saya buat bukan dengan niatan untuk melanggar kebijakan YouTube dalam bentuk apapun. Di sini saya murni menceritakan kembali kejadian yang sudah diberitakan di berbagai media menjadi alur cerita, dengan tujuan sebagai bentuk edukasi dan pembelajaran bagi kita semua, khususnya untuk sahabat buruh migran kita di seluruh dunia. Semoga dari setiap kisah yang saya bawakan, kita bisa belajar untuk lebih hati-hati dan waspada dimanapun kita bekerja. Ya udah deh guys, nggak usah berlama-lama lagi intronya, langsung aja kita gas ke ceritanya. Check it out. 이어서 산불 소식입니다. 경북 영덕 산불 당시 마을 주민들을 대피시킨 외국인 선원의 노력이 뒤늦게 알려졌습니다. 이 선원은 마을을 돌면서 산불이 났다는 사실을 알렸고 거동이 불편한 어르신을 직접 업고 뛰었습니다. 김동현 기자입니다. Profil singkat dari sosok TKI inspiratif yang akan kita bahas kali ini namanya Sugianto. Pria berusia 31 tahun asal Indramayu, Jawa Barat. Di kampung halamannya, Sugianto sudah menikah dan memiliki seorang anak berusia 5 tahun. Itu menurut informasi dari berbagai artikel online yang saya baca. Di penghujung tahun 2017, Sugianto memutuskan untuk merantau dan menetap di wilayah Yeongdeok-gu, Korea Selatan, di mana ia bekerja sebagai seorang pelaut. Awal masa adaptasi di negeri gingseng itu tidaklah mudah. Sugianto sempat kesulitan memahami dialek dan logat warga Yeongdeok yang terdengar sangat asing di telinganya. Bahasa yang dia pelajari saat pelatihan di Indonesia terasa berbeda sekali dengan cara bicara orang Korea di tempat kerjanya. Tapi berkat niat dan tekad yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki nasib, perlahan Sugianto mulai terbiasa. Ia belajar setiap hari, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya memahami dan berbicara dengan warga sekitar dengan lebih lancar. Perlu kalian ketahui ya guys, desa Yeongdeok ini merupakan kawasan nelayan, dan kebanyakan warganya sudah berlanjut usia. Sugianto pun hidup di tengah lingkungan para lansia yang sederhana dan bersahaja. Dan karena sifatnya yang ramah, sopan, dan mudah bergaul, Sugianto nggak butuh waktu yang lama untuk bisa diterima di tengah masyarakat. Ia sering membantu kakek dan nenek yang sedang kesulitan, atau sekedar menemani mereka mengobrol di sore hari. Lambat laun, rasa canggung pun itu hilang. Bagi Sugianto, para lansia di desa Yeongdeok sudah seperti keluarganya sendiri. Bahkan, desa kecil itu terasa seperti kampung halaman keduanya setelah di Indramayu. Tak terasa 8 tahun pun berlalu dalam ketenangan dan rutinitas yang penuh arti. Hingga suatu hari, suasana damai itu berubah seketika, di mana ada sebuah kebakaran hutan melanda area perbukitan tidak jauh dari perkampungan mereka.
Dan dari sinilah kisah heroik Sugianto bermula. Bencana kebakaran yang menimpa wilayah Tenggara Korea Selatan ini ya guys, ternyata bermula dari ulah manusia itu sendiri. Sesuatu yang awalnya sederhana, tapi tanpa sadar menciptakan bahaya besar yang merenggut banyak jiwa. Sebelum mencapai area Yongdok-gu, api pertama kali muncul di Kabupaten Uiseong, Provinsi Gyeongsang Utara, pada tanggal 22 Maret 2025, sekitar pukul 11 siang waktu Korea. Di mana ada seorang pria berusia 56 tahun, saat itu sedang melakukan ritual penghormatan leluhur di area pemakaman di atas bukit. Namun kemungkinan ya guys, karena cuaca sangat terik dan angin bertiup kencang, percikan api dari dupa dan pembakaran ritual itu menyambar ranting serta dedaunan kering di sekitarnya. Dalam hitungan menit, api kecil itu berubah menjadi kobaran besar yang menjalar ke hutan-hutan sekitar. Kebakaran terus saja meluas gas hingga tanggal 25 Maret 2025 malam hari, sekitar pukul 7.40 malam waktu Korea, akhirnya mencapai wilayah Yongdok tempat Sugianto tinggal. Asap tebal mulai memasuki desa, listrik padam, dan sinyal komunikasi terputus total. Kepala desa Yongdok yaitu Yum Yong-sin segera bertindak cepat dengan menyalakan alarm peringatan agar seluruh warganya segera keluar dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Namun di tengah situasi genting itu, Sugianto yang sudah menganggap para warga lansia di desa tersebut seperti keluarganya sendiri, menyadari ada sesuatu yang janggal. Saat semua orang mulai keluar rumah, beberapa wajah lansia belum terlihat. Ia langsung berpikir, jangan-jangan mereka tertidur atau tidak mendengar alarm. Tanpa berpikir panjang, Sugianto bersama sekretaris desa dan kepala desa berpencar untuk memeriksa satu persatu rumah warga. Di sisi Sugianto, tepat pada pukul 11 malam, ia menggedor pintu rumah seorang nenek sambil berteriak memberitahu tentang kebakaran yang melanda desa. Menurut Sugianto, ada lansia yang pendengarannya kurang baik, ada pula yang tidak menyadari adanya alarm peringatan, bahkan beberapa di antaranya tidak mampu berjalan sendiri. Sugianto tahu betul desa tempat ia tinggal berada di area pesisir berbukit, jadi untuk evakuasi para lansia ini bukanlah hal mudah baginya. Tapi tanpa ragu ya guys, bersama kepala desa Yum Yong-sin, mereka menggendong satu persatu lansia dan berlari sejauh 300 meter menuju dermaga menjauh dari jalur api. Bayangin saja ya guys, di tengah asap yang makin tebal, napas terengah dan mata pedih karena udara panas, mereka tetap berlari sambil memanggul tubuh-tubuh rentah demi menyelamatkan nyawa. Itu bukan sekedar aksi spontan, tapi bentuk nyata dari keberanian dan kemanusiaan yang luar biasa. Aksi heroik Sugianto dalam menyelamatkan beberapa lansia saat bencana kebakaran sontak menuai pujian dari berbagai negara, khususnya dari Indonesia dan Korsel itu sendiri. Sugianto mendapatkan apresiasi besar mulai dari netizen, Kinet, media lokal, hingga pejabat dan perwakilan pemerintah kedua belah pihak. Bahkan ya guys, karena ketulusannya, pemerintah Korea Selatan memberikan privilege khusus. Izin tinggalnya yang semula berupa visa kerja, kini diubah menjadi visa tinggal jangka panjang alias F2. Menurut Bapak Nawawi, yaitu peneliti isu kependudukan di Badan Riset Inovasi Nasional, kisah Sugianto ini mengangkat citra positif pekerja migran Indonesia, terutama di kawasan Asia Timur seperti Korea dan Jepang. Beliau juga menambahkan bahwa pekerja asal Indonesia dikenal memiliki karakter patuh, tangguh, dan tidak mudah membantah, serta memiliki semangat untuk selalu berusaha sebaik mungkin. Itulah sebabnya permintaan tenaga kerja dari negara seperti Jepang dan Korea terus meningkat setiap tahunnya. Dalam wawancaranya, Sugianto mengaku merasa lega dan bangga karena berkat upayanya bersama warga desa, 7 lansia berhasil diselamatkan dan tidak ada satupun korban jiwa ditemukan di desanya. Yang penting semuanya selamat. Begitu katanya dengan senyum sederhana. Kisah Sugianto ini langsung viral di media sosial dan pemberitaan internasional, menjadi energi positif bagi Indonesia. Apalagi di tengah berbagai isu negatif tentang pekerja migran, kisah ini seolah-olah menjadi bukti
bahwa masih banyak WNI di luar negeri yang membawa nama baik bangsa lewat tindakan nyata dan ketulusan hati. Nah, gimana guys menurut kalian tentang kisah heroik Sugianto ini? Terus pelajaran apa yang bisa kita ambil? Bahwasanya kemanusiaan itu nggak kenal batas negara ya guys, pekerjaan atau status. Dimanapun kita berada, sekecil apapun tindakan baik yang kita lakukan, bisa jadi cahaya bagi orang lain ataupun orang sekitar kita. Dan dari sosok sederhana seperti Sugianto ini kita belajar satu hal. Kadang, untuk jadi pahlawan, kita nggak butuh pangkat atau kekuatan. Cukup hati yang tulus dan keberanian untuk menolong sesama. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan gak cuma nonton, tapi juga merenung. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, bantu channel aku ya guys untuk terus berkembang. Sekarang kita lagi dalam perjalanan menuju 500 subscribers. Dukungan dari kalian sangat berarti buat aku. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya lebih banyak lagi suara para TKW dan TKI yang bisa kita angkat bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye-bye.